adik-adik, Berjumpa kembali dalam acara happy, holy, yay! kali ini masih bersama dengan Kak Erna dan teman kakak. Kali dia, Nah, adik-adik, kita hari ini mau seru-seruan bareng lagi nih Kak sama adik-adik. Kita mau cerita yang keren-keren. Kali ini kita mau bercerita tentang seorang, siapa sih Kak? Gideon. Gideon itu siapa ya? Pernah denger nggak adik-adik? Siapa sih Kak? Gideon itu seorang pahlawan yang hebat dan juga keren. Keren banget dong. Aku penasaran nih. Adik-adik penasaran nggak? Yuk, sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk supaya kita kulik penasaran kita lewat cerita Gideon. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kami mau belajar bersama tentang Gideon. Pimpin kami agar mengerti dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, kita kan hari ini mau belajar tentang Gideon nih. Dia seorang pahlawan ya Kak ya? Iya bener Kak. Karena itu kita semua mau jadi ikut kayak Gideonnya jadi pahlawannya. Mau nggak? Mau? Mau nggak Kak? Mau dong. Karena itu kita mau nyanyi sama-sama Aku Pahlawan Kecil. Tapi sebelumnya aku punya pantun nih buat adik-adik di rumah. Pantun apa sih itu Kak? Dengerin ya. Oke Kak. Jalan-jalan ke Taman Ria. Keren. Jalannya bareng teman lama ya. Ikut dong Kak. Mari kita bersukaria. Iya. Memuji Tuhan Bersama-sama. Ya kita nyanyi Aku Pahlawan Kecil. Semuanya gerakin ya. Tangan, kaki, badan semua gerak. Layaknya seorang pahlawan yang ingin berperang. Kita nyanyi Aku Pahlawan Kecil. Yo. Aku pahlawan kecil, Tuhan panglimaku. Tuhan di pihak kita, Siapakah lawan kita tidak ada. Aku pahlawan kecil, Tuhan panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita tidak ada. Nah, adik-adik, kita mau jadi pasukan Laskar Kristus. Berjalan bersama. Yuk. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dar. Saya Laskar Kristus, siap gerak dar. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Semua saya Laskar. Saya Laskar Kristus, siap gerak dar. Saya Laskar Kristus, siap gerak dar. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Yeay. Seru ya Kak? Seru banget Capek Kak. nggak ada di rumah? Capek tapi seru ya. Oke, aku tuh nggak sabar loh mau denger cerita tentang si Gideon itu, si pahlawan yang keren itu Kak. Iya Kak. Kalau gitu kita mau dengerin Gideon lewat firman Tuhan. Sebelumnya kita mau bernyanyi. Adik-adik di rumah, mari siapkan hati dan pikiran kita agar firman Tuhan sampai dan bertumbuh dalam hati kita dan berbuah selalu. Kita nyanyikan bersama, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hati. Kita nyanyikan bersama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Kita nyanyikan sekali lagi, firman Tuhan ku dengar, tertanam di hatiku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan
Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Eliza di Happy Holiday. Sekarang saatnya kita dengerin cerita firman Tuhan. Udah siap belum? Kalau udah siap, yuk kita mulai dengan doa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan, kami tadi sudah menari dan kami sudah menyanyi untuk Engkau. Sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan sertai kami dari awal sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, hari ini Kak Eliza mau cerita tentang seorang satria yang taat dan berani. Bahkan, satria ini berhasil menang tanpa menggunakan pedang loh. Hebat banget ya. Sambil Kak Eliza cerita, kita sambil main tebak-tebakan yuk. Adik-adik tebak ya, siapa nama satria yang Kak Eliza cerita? Kakak kasih petunjuk dulu nih sebelum kita mulai. Petunjuk pertama, namanya terdiri dari 6 huruf. Petunjuk kedua, huruf pertama di namanya adalah huruf G. Selamat menebak ya adik-adik. Nanti kita jawab bareng-bareng di akhir cerita. Satria G adalah orang yang ditunjuk Tuhan untuk mengalahkan bangsa Midian. Karena bangsa Midian sudah mengganggu bangsa Israel selama 7 tahun. Selama 7 tahun itu, bangsa Midian mengambil hasil panen dan ternak bangsa Israel. Akibatnya, bangsa Israel harus bersembunyi di pegunungan untuk menghindari orang-orang Midian tadi. Nah, kesatria G ini ditunjuk Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dan Satria G ini juga taat sama perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan Satria G untuk mengumpulkan orang-orang yang akan ikut melawan bangsa Midian. Setelah dikumpulkan, ternyata ada sekitar 32.000 orang yang mau ikut melawan Midian. Tapi Tuhan melihat terlalu banyak nih orang yang ikut. Kalau dibiarkan, maka orang Israel nanti akan sombong. Karena mereka merasa, wah ini karena kekuatan aku, bukan karena kekuatan Tuhan kami bisa menang. Padahal semua itu adalah kekuatannya Tuhan, bukan orang Israel. Nah, Tuhan akhirnya memerintahkan Satria G ini untuk memulangkan orang-orang yang takut ikut berperang. Akhirnya setelah ditanya-tanya, kamu takut nggak? Kamu takut nggak? Akhirnya nih, 22.000 orang pulang dan menyisakan 10.000 orang aja. Tapi adik-adik, di mata Tuhan, jumlah ini pun masih banyak. Tuhan kembali memerintahkan Satria G untuk menyaring orang-orang pilihannya dengan cara minum di sungai. Katanya gini, kalau ada orang yang minum dengan cara seperti anjing minum, pakai lidahnya langsung ya, maka mereka harus pulang. Adik-adik tahu nggak berapa sisa orang Israel yang bisa ikut perang? Dari 10.000 orang, tersisa hanya 300 orang. Bayangin, 300 orang doang. Satria G tapi tetap taat sama Tuhan. Walaupun jumlahnya berkurang sangat banyak. Sampai di sini udah tahu belum nama Satria G-nya siapa? Kak Eliza kasih petunjuk tambahan ya. Petunjuknya adalah huruf terakhir dari namanya adalah N. Tadi yang awal G, sekarang yang belakangnya N. Kamu tinggal tebak 4 huruf lainnya. Kita lanjutin ceritanya dulu ya. Setelah terkumpul 300 orang tadi, mereka pun siap untuk menyerang Midian. Menariknya adik-adik, mereka nggak pakai senjata seperti pedang atau senjata lainnya buat mengalahkan prajurit-prajurit dari Midian. Mereka cuman bawa trompet, tempayan, dan obor ke markas prajurit Midian. Mereka masuk ke markas dan meniup trompet, juga memecahkan tempayan yang mereka bawa. Akhirnya orang-orang Midian panik dan kabur sangat jauh. Akhirnya orang Israel pun berhasil menang. Nah, sampai ceritanya di sini udah ketebak dong siapa nama Satria G-nya? Coba. Betul, jawabannya adalah Gideon. Gideon adalah satria yang berhasil
memimpin 300 orang dan mengalahkan bangsa Midian tanpa pedang. Hebat ya? Walaupun perintah Tuhan sepertinya nggak masuk akal buat kita, Gideon tetap taat sama perintah Tuhan. Tuhan membuktikan kekuatannya yang besar melalui penyertaannya dalam hanya 300 orang saja. Dari cerita Gideon ini, kita bisa belajar untuk taat. Untuk apa? Taat. Walaupun kelihatannya susah, tapi kalau mau, pasti bisa. Misalnya nih, kadang kita ngerasa susah untuk taat, jujur. Kalau ngelakuin sesuatu yang dilarang papa atau mama, dan ditanyain sama mama papa, wah kayaknya, takut banget nih kalau ngomong jujur. Tapi kita sebagai anak Tuhan harus berani jujur, akui kesalahan kita. Dengan berani jujur mengakui kesalahan, kita juga sedang taat sama perintah Tuhan. Taat bisa lewat berbagai hal, mulai dari taat di kegiatan sekolah, taat membangun karakter yang baik, dan taat sama mama papa, supaya adik-adik makin disayang Tuhan. Cerita Kak Eliza sampai di sini dulu ya adik-adik. Nggak kerasa, ternyata kita udah mau berpisah. Tapi sebelum kita berpisah, kita tutup dalam doa dulu ya. Kayak biasa, kalau mau doa, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar supaya kami bisa taat sama seperti Gideon. Kami belajar taat tidak hanya di rumah, tapi juga di sekolah dan di lingkungan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya adik-adik. Bye-bye. X-Time, Experiment Time. Hai Smart Kids, selamat datang di episode yang keempat, yaitu tentang Gideon. Firman Tuhan saya dengarkan tadi, bagaimana Gideon harus menjadi orang yang taat. Kali ini kita punya eksperimen bagaimana mengubah air yang cair menjadi air yang kokoh. Penasaran? Oke, mari langsung kita praktekkan. Untuk eksperimen kita kali ini, yaitu membuat airnya menjadi beku. Nah, bahan-bahannya ada di depan kita. Untuk pertama, sediakan thermofreeze, yang paling penting. Nah, thermofreeze ini bisa kalian dapatkan ketika kalian membeli es krim dengan orang tua. Nah, maka akan dapatkan thermofreeze ini ya. Lalu, ada sedikit air dan pewarna makanan. Jangan lupa gunting untuk menggunting thermofreeze-nya. Mari kita mulai. Nah, pertama kita ambil airnya terlebih dahulu, kita isi ke dalam gelas. Lalu kita masukkan pewarna makanan. Dan yang terakhir, kita masukkan thermofreeze-nya. Kita gunting ujungnya. Kita masukkan. Sudah sampai habis. Dan kita aduk. Nah, seperti yang kalian lihat, langsung mengeras. Tidak tumpah. Air tidak tumpah.
Smart Kids, seperti air yang tadinya cair, lalu dituangkan dengan thermofreeze ini. Jika orang yang tadinya hatinya seperti air, tidak tenang, lalu jika orang itu menyandarkan hatinya pada Tuhan, maka dia akan jadi pribadi yang kokoh, pribadi yang kuat, pribadi yang taat. Ketaatan membuat kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Seperti air ini. Lihat. Tidak tergoyahkan. Air yang cair menjadi kokoh. Sampai bertemu di X-Time berikutnya. Dadah! Gimana adik-adik cerita hari ini? Pasti seru dong. Gimana Kak Erna? Seru banget. Wah, makanya adik-adik jangan lupa untuk terus saksikan Happy Holiday. Kapan Kak? Hari Minggu, setiap minggu kedua dan keempat jam 9 pagi. Catat jam 9 pagi. Tetap di acara Happy Holiday. Sampai jumpa.